Niatnya tuh cuma ambil HP buat balas satu pesan kerjaan, tapi tahu-tahu 2 jam menguap gitu aja, karena Anda kesedot nonton video-video pendek 10 detikan. Iya, dan anehnya kita bahkan sering nggak inget ya video apa aja yang baru kita tonton. Bener banget. Nah, hari ini kita bakal deep dive nih buat membedah fenomena yang ya bisa dibilang lagi menjangkiti kita semua. Dari tumpukan laporan klinis yang kita punya, generasi Z di Amerika itu rata-rata ngabisin lebih dari 6 jam sehari cuma buat nge-scroll layar. 6 jam itu gila sih. Kan? Makanya, saking masifnya, Oxford sampai menobatkan brain rot atau pembusukan otak ini sebagai kata tahun ini di 2024. Nah, yang paling menarik dari penelusuran sejarahnya tuh gini. Konsep ini sebetulnya bukan barang baru. Di abad ke-19, penulis Henry David Thoreau di bukunya Walden udah ngeritik keras soal ini. Oh, yang soal manusia buang-buang kapasitas intelektual itu ya? Betul, buat hal-hal superficial. Tapi bedanya, di era ekonomi perhatian yang sekarang, istilah ini berevolusi jadi krisis neurologis dan sosiologis yang beneran nyata. Tapi ini yang bikin saya agak bingung sih. Maksudnya, kita kan sadar penuh ya kalau konten yang kita tonton itu absurd, nggak ada gizinya. Kenapa kita kayak sukarela aja gitu ngelakuin ini tiap hari? Ironisnya, justru absurditas itu yang dicari. Ada studi psikologi dari Norwegia yang nyorotin hal ini. Oke, gimana tuh temuannya? Jadi, remaja tuh sengaja pakai konten yang nggak masuk akal, yang penuh istilah slang kayak skibidi atau riz. Buat lucu-lucuan aja. Bukan, justru sebagai semacam mekanisme pertahanan diri. Coba bayangin, Anda hidup di dunia modern yang nuntut produktivitas terus-menerus, yang setiap detiknya harus dioptimalkan. Iya, tekanan bikin burnout jadinya kan? Nah, mengonsumsi sesuatu yang murni omong kosong ini justru jadi bentuk pemberontakan pasif. Semacam ruang bernapas kognitif lah buat mereka. Oke, saya paham sih soal tekanan produktivitas itu. Tapi jujur aja, apa kita nggak terlalu manja gitu dengan nyalahin aplikasinya? Maksudnya gimana tuh? Bukanpah ini cuma masalah kurangnya kendali diri dari penggunanya aja? Kayak, ya letakin aja ponselnya, beres kan? Wah, disitulah letak jebakannya. Pertarungan antara otak manusia dan arsitektur platform digital ini sama sekali nggak seimbang loh. Nggak seimbang gimana? Mari kita lihat fitur infinite scroll atau gulir tak terbatas. Otak kita itu kan berevolusi dengan ngandelin yang namanya titik henti alami buat berpindah tugas. Kayak pas kita sampai di halaman terakhir suatu bab di buku gitu ya? Tepat sekali. Tapi gulir tak terbatas ini melenyapkan sinyal berhenti itu. Otak Anda dibanjiri dopamin terus-menerus tanpa jeda sama sekali. Berarti ini kayak kita nyetel alarm peringatan kenceng di telinga kita terus-terusan dong? Bisa dibilang gitu. Kan awalnya suara alarm itu bikin kaget, tapi lama-lama telinga jadi kebal dan kita butuh suara yang jauh lebih keras buat sekedar nyadar. Analogi yang sangat pas. Di ranah medis, itu disebut desensitisasi dopaminergik. Otak Anda tuh jadi kebal terhadap stimulasi yang biasa-biasa aja. Pantesan kita jadi makin sering nyari konten yang lebih ekstrim atau cepat. Tang perhatian, sampai bikin prokrastinasi akademik yang parah banget. Kalau otaknya udah kebal terus nuntut stimulasi ekstrim, saya yakin efek dominonya pasti lari ke fisik juga kan? Di sumber kita kan sempat dibahas tuh soal ketegangan mata digital sama teknik. Iya, bener banget. Gimana persisnya kebiasaan mental tadi bisa sampai ngerusak postur dan tubuh kita? Coba Anda bayangin, otot mata Anda terkunci buat fokus ke layar jarak 30 cm selama berjam-jam. Tanpa berkedip secara normal pula ya? Tepat. Itulah mekanisme di balik ketegangan mata digital yang sekarang dialamin sama hampir 64% remaja kita. Wow, angkanya ngeri juga ya? Sangat. Dan ini nyiptain lingkaran setan sama kualitas tidur. Cahaya biru dari layar itu secara harfiah menekan produksi melatonin. Hormon yang ngasih sinyal ke tubuh buat tidur itu kan? Betul. Berarti matanya tegang. Jadwal tidurnya kacau karena hormon ditekan, terus besoknya kelelahan dan matanya makin rusak dong. Ya, muter terus di situ. Dan yang lebih parah, kerusakan fisik ini meluber ke interaksi sosial di dunia nyata. Ekskapisme ini ngelahirin perilaku fabbing. Oh, yang kebiasaan mengabaikan orang di depan mata demi ngeliatin layar HP itu? Iya. Berdasarkan riset yang kita kaji, kebiasaan mutus kontak mata ini perlahan mematikan empati interpersonal dan terbukti merusak kualitas keharmonisan keluarga juga loh. Kita kayak sukarela ngunci diri di sel isolasi ya jadinya.
Terus gimana caranya supaya Anda, pendengar kita ini, bisa keluar dari lingkaran setan ini? Yang jelas solusinya bukan sekedar ngebuang ponsel ke tempat sampah ya. Iya sih, itu nggak realistis. Terus gimana prakteknya? Pendekatan klinisnya itu reduksi bertahap. Jangan pelarangan ekstrim yang malah bikin otak makin stres. Buat ngatasin ketegangan mata tadi, bisa mulai terapin aturan 20-20-20. Gimana tuh aturannya? Setiap 20 menit natap layar, paksa mata Anda buat lihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Oh, buat ngendurin otot matanya ya? Betul. Lalu yang paling penting nih, kembalikan jam biologis tubuh ke setelan pabrik. Maksudnya bikin jeda total sebelum tidur gitu? Ya, ciptain zona bebas layar selama 60 menit sebelum jam tidur. Ini ngasih waktu buat otak memproduksi melatonin secara alami. Supaya arsitektur tidur Anda pelan-pelan balik normal ya? Berarti pada intinya, ini semua tuh tentang gimana Anda merebut kembali kendali atas memori, fungsi eksekutif, dan ya hidup Anda sendiri dari dominasi layar. Dan ada satu pemikiran dari sumber kita yang menurut saya patut direnungin bareng. Paus Fransiskus itu sampai ngeluarin peringatan global tentang pemusukan otak ini. Sampai dapat atensi paus loh, ini serius banget. Banget. Coba Anda bayangin, kalau generasi saat ini perlahan kehilangan kapasitas buat mentoleransi rasa bosen, Dan nggak terbiasa lagi mecahin masalah tanpa bantuan layar. lalu apa yang bakal terjadi sama struktur masyarakat kita kelak? Terutama saat kita harus benar-benar berhadapan sama krisis global yang sesungguhnya ya. Sebuah krisis dunia nyata yang jelas nggak bisa diselesain cuma dengan usapan jari di atas layar.